Suami dan ibu mertua mengusirku dari rumah. Tapi 1 bulan kemudian, saat mereka tahu aku dirawat oleh pamanku yang kaya raya, dan mendapat warisan 7 miliar darinya, suami dan mertua langsung datang memintaku untuk pulang ke rumah. Kalau aku tidak mau kembali, mereka mengancam akan menceraikanku dan menuntut harta gono gini dariku. Saat itu langsung kutunjukkan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Dan saat pengacara datang, wajah mereka langsung pucat histeris. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu hujan turun dengan sangat deras, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke bumi. Di dalam sebuah rumah sederhana yang seharusnya terasa hangat, Naira sedang menggigil hebat di atas karpet tipis ruang tengah. Tubuhnya terasa remuk redam dan kepalanya berdenyut nyeri seakan dipukuli palu godam. Demam tinggi telah menyerangnya sejak 2 hari lalu, membuat pandangannya berkunang-kunang dan tenaganya terkuras habis. Ia mencoba memejamkan mata sejenak untuk menahan rasa sakit, namun suara teriakan melengking dari arah dapur memaksanya kembali membuka mata dengan berat. Itu adalah suara Ibu Mirna, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu datang dengan langkah menghentak dan wajah merah pada menahan amarah. Di tangannya terdapat sebuah piring yang masih kotor. Ibu Mirna melempar piring plastik itu ke arah Naira. Piring itu memantul di lantai tepat di depan wajah Naira yang pucat pasi. Suara benturannya terdengar nyaring di tengah gemuruh hujan di luar sana. Ibu Mirna mulai memaki dengan kata-kata yang tajam dan menusuk hati, tanpa mempedulikan kondisi menantunya yang sedang sakit parah. Ibu Mirna berteriak lantang menanyakan mengapa cucian piring masih menumpuk di wastafel, dan mengapa lantai belum disapu. Ia menuduh Naira sebagai wanita pemalas yang hanya tahu caranya tidur dan menghabiskan beras di rumah itu. Naira berusaha bangun dengan susah payah, menopang tubuhnya yang gemetar dengan kedua tangan yang lemas. Dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar, Naira mencoba menjelaskan bahwa ia sudah menyelesaikan pekerjaan mencuci baju tadi pagi, tetapi tubuhnya tiba-tiba ambruk karena demam yang semakin tinggi siang ini. Ia memohon pengertian sedikit saja dari ibu mertuanya untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan pekerjaan rumah tangga. Namun, penjelasan Naira justru bagaikan menyiram bensin ke dalam kobaran api. Ibu Mirna semakin murka. Ia tidak mau mendengar alasan apapun. Baginya, sakit hanyalah alasan klasik Naira untuk menghindari kewajiban melayani keluarga suami. Ibu Mirna terus mencemooh Naira sebagai istri yang tidak berguna, menyebutnya sebagai beban yang menyusahkan, dan mengungkit-ungkit bahwa Naira adalah yatim piatu yang tidak tahu diuntung karena sudah ditampung di rumah itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Mirna, bagaikan sembilu yang menyayat hati Naira yang sudah rapuh. Naira hanya bisa menunduk sambil menahan air mata agar tidak jatuh, karena ia tahu air mata hanya akan membuat ibu mertuanya semakin benci padanya. Pintu depan terbuka kasar. Raka, suami Naira, masuk dengan wajah lelah sepulang kerja. Naira sempat merasakan secercah harapan. Ia berharap suaminya akan melihat kondisinya yang memprihatinkan dan membelanya, atau setidaknya menyuruh ibunya berhenti berteriak. Naira menatap Raka dengan mata sayu penuh harap, seolah memohon pertolongan tanpa suara. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Raka melihat ibunya yang sedang marah-marah dan istrinya yang tergeletak di lantai. Tanpa bertanya apa yang terjadi, Raka langsung memihak ibunya. Raka melempar tas kerjanya ke sofa dan menatap Naira dengan tatapan jijik, seolah Naira adalah kotoran yang mengganggu pemandangan di rumahnya. Raka membentak Naira, bertanya mengapa ibunya sampai harus marah-marah sepulang ia kerja. Ia mengeluh bahwa ia sudah lelah mencari nafkah seharian dan berharap pulang ke rumah yang tenang, bukan disambut dengan drama kemalasan istrinya. Raka sama sekali tidak menyentuh kening Naira untuk mengecek suhu tubuhnya. Ia tidak peduli. Bagi Raka, kenyamanan ibunya adalah prioritas utama di atas segalanya, bahkan di atas nyawa istrinya sendiri. Naira mencoba meraih tangan Raka, ingin memberitahu bahwa ia butuh obat atau setidaknya segelas air hangat. Namun, Raka menepis tangan istrinya dengan kasar hingga tubuh Naira terhuyung ke samping. Raka berkata dengan nada dingin bahwa ia sudah muak melihat wajah Naira yang selalu terlihat menyedihkan. Ia merasa tertipu telah menikahi Naira yang ia anggap tidak membawa keuntungan apapun bagi keluarganya. Raka mulai mengungkit masalah ekonomi, menyalahkan Naira atas keuangan mereka yang pas-pasan karena harus memberi makan satu mulut tambahan yang menurutnya tidak berkontribusi apapun. Situasi semakin memanas ketika Ibu Mirna memanas-manasi Raka. Ibu Mirna berkata bahwa tetangga sebelah baru saja membeli mobil baru karena menantunya bekerja dan kaya, sementara Raka harus menanggung istri yang hanya bisa sakit-sakitan. Kalimat itu membakar emosi Raka hingga ke ubun-ubun.
Raka yang memang tidak punya pendirian teguh langsung termakan hasutan ibunya. Ia merasa harga dirinya terinjak-injak karena memiliki istri yang dianggapnya tidak berkelas dan miskin. Kemarahan Raka meledak tak terkendali. Tanpa peringatan, Raka mencengkeram lengan Naira dengan kuat. Ia menarik paksa istrinya untuk berdiri. Naira menjerit kesakitan karena cengkeraman itu terasa meremukan tulangnya yang sedang ngilu akibat demam. Naira memohon ampun sambil menangis, bertanya apa salahnya hingga diperlakukan seperti binatang. Namun Raka sudah gelap mata. Ia menyeret Naira menuju pintu depan. Naira berusaha menahan langkahnya, kakinya terseret di lantai ubin yang dingin, tetapi tenaga Raka jauh lebih besar dibandingkan tenaga wanita yang sedang sakit itu. Ibu Mirna tidak berusaha mencegah, ia justru berlari ke kamar, mengambil sebuah tas besar berisi pakaian-pakaian lama Naira, dan melemparkannya ke arah pintu. Raka membuka pintu rumah lebar-lebar. Angin malam yang membawa butiran hujan langsung menerpa wajah mereka. Raka mendorong tubuh Naira dengan keras, hingga Naira terlempar keluar dari teras, dan jatuh tersungkur di halaman yang becek dan berlumpur. Tubuh Naira menghantam tanah basah dengan keras, membuat seluruh pakaiannya kotor seketika. Air hujan yang dingin langsung membasahi tubuhnya yang panas karena demam, menciptakan sensasi menggigil yang menyakitkan hingga ke tulang sumsum. Raka berdiri di ambang pintu dengan tatapan penuh kebencian. Ia berteriak di tengah suara hujan, mengusir Naira dari rumah itu. Raka berkata bahwa ia tidak sudi lagi menampung wanita penyakitan yang hanya menjadi beban hidupnya. Ia mengancam Naira agar jangan pernah berani menginjakan kaki di rumah itu lagi kecuali Naira datang membawa uang yang banyak. Ibu Mirna muncul di belakang Raka, tersenyum puas melihat menantunya terbuang seperti sampah. Ibu Mirna melemparkan tas pakaian Naira ke kubangan air di dekat kaki Naira, lalu berkata bahwa tempat Naira memang pantas di jalanan, bukan di rumahnya yang terhormat. Pintu rumah itu kemudian dibanting dengan keras di depan wajah Naira. Suara kunci diputar dari dalam terdengar sangat menyakitkan, menandakan bahwa akses Naira ke satu-satunya tempat berlindung telah tertutup rapat. Naira ditinggalkan sendirian dalam kegelapan malam, di bawah guyuran hujan deras, tanpa uang sepeser pun, dan tanpa arah tujuan. Rasa sakit di fisiknya kini bercampur dengan rasa sakit di hatinya yang hancur lebur. Ia adalah seorang yatim piatu, tidak memiliki orang tua untuk mengadu, dan kini suami yang seharusnya menjadi pelindungnya justru membuangnya ke jalanan. Naira berusaha bangkit, namun kakinya terlalu lemah. Ia merangkak perlahan memungut tas pakaiannya yang basah kuyup, memeluknya erat di dada seolah itu adalah satu-satunya harta yang ia miliki. Pandangannya mulai kabur, bukan hanya karena air hujan, tetapi juga karena kesadaran yang mulai menipis. Dunia di sekelilingnya terasa berputar hebat. Naira merasa ini adalah akhir dari hidupnya. Ia pasrah jika harus mati kedinginan di depan pagar rumah suaminya sendiri malam ini. Mungkin kematian lebih baik daripada hidup dihina dan diinjak-injak setiap hari. Namun, takdir berkata lain. Saat kesadaran Naira hampir hilang sepenuhnya, sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang menembus kegelapan jalanan komplek perumahan itu. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap perlahan mendekat, membelah hujan dengan wibawa. Mobil itu berhenti tepat di depan tempat Naira tergeletak. Mesin mobil yang terdengar halus itu mati, dan pintu penumpang belakang terbuka. Sepasang sepatu kulit mahal melangkah turun, menginjak genangan air tanpa ragu. Sosok pria parubaya dengan jas rapi berlari kecil menghampiri Naira, mengabaikan jas mahalnya yang basah terkena hujan. Pria itu berlutut di samping Naira, mengangkat wajah pucat wanita itu dengan lembut. Naira berusaha membuka matanya yang berat, melihat samar-samar wajah pria yang tampak cemas dan panik itu. Wajah itu terasa asing namun juga familiar, seperti kenangan masa kecil yang sudah lama terkubur. Pria itu memanggil nama Naira dengan suara bergetar, lalu berteriak memanggil sopirnya untuk membantu mengangkat Naira. Sebelum Naira benar-benar kehilangan kesadarannya, ia mendengar pria itu berbisik dengan nada penuh penyesalan dan kemarahan, berjanji bahwa tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti Naira mulai detik ini. Gelap pun menyelimuti pandangan Naira sepenuhnya. Aroma obat-obatan yang khas namun bercampur dengan wangi pengharum ruangan yang mewah menyapa indera penciuman Naira saat ia pertama kali membuka mata. Cahaya lampu yang lembut dan tidak menyilaukan membuatnya perlahan bisa menyesuaikan penglihatan. Naira mengerjap beberapa kali, menyadari bahwa ia tidak lagi berada di jalanan aspal yang dingin dan basah. Ia terbaring di atas kasur yang sangat empuk, dengan selimut tebal yang hangat membalut tubuhnya. Ruangan tempatnya berada sangat luas, jauh lebih besar daripada kamar tidurnya di rumah Raka. Ada sofa kulit di sudut ruangan, televisi layar datar yang besar menempel di dinding, dan tirai jendela yang elegan. Ini bukan kamar rumah sakit biasa, ini adalah ruang perawatan VVIP. Kepanikan sempat menyergap hati Naira. Ia meraba-raba selimutnya,
ketakutan memikirkan siapa yang akan membayar biaya rumah sakit semewah ini. Ia tidak punya uang, bahkan dompetnya tertinggal di rumah Raka. Jantungnya berdegup kencang karena takut dituduh menipu pihak rumah sakit. Namun, sebelum ia sempat turun dari ranjang, pintu kamar mandi terbuka. Seorang pria parubaya yang ia lihat samar-samar sebelum pingsan semalam keluar dengan wajah segar, meski gurat kecemasan masih tersisa di matanya. Pria itu tersenyum lebar begitu melihat Naira sudah sadar. Pria itu mendekat dan duduk di kursi samping ranjang. Ia menggenggam tangan Naira dengan lembut, sebuah sentuhan kebapakan yang sudah bertahun-tahun tidak Naira rasakan sejak ayahnya meninggal dunia. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Paman Burhan. Nama itu seketika memicu memori lama di benak Naira. Paman Burhan adalah adik kandung ayah Naira. Dulu, saat Naira masih kecil, Paman Burhan sering menggendongnya. Namun, setelah ayah dan ibu Naira meninggal dalam kecelakaan belasan tahun lalu, Paman Burhan menghilang. Kabar terakhir yang Naira dengar, pamannya itu pergi merantau ke luar negeri karena masalah utang piutang dan tidak pernah ada kabarnya lagi. Paman Burhan menjelaskan semuanya dengan suara berat. Ia meminta maaf berkali-kali karena telah meninggalkan Naira sendirian selama ini. Ia bercerita bahwa belasan tahun lalu, ia memang pergi ke luar negeri dalam keadaan bangkrut dan putus asa. Ia malu untuk menghubungi keluarga. Namun, nasib baik berpihak padanya. Kerja kerasnya di bidang properti di negeri orang, membuahkan hasil yang luar biasa. Ia sukses besar, menjadi salah satu pengusaha properti terkemuka. Ketika ia kembali ke Indonesia bulan lalu dengan niat mencari Naira dan menebus kesalahannya, ia mendapati kenyataan pahit bahwa Naira sudah menikah dan hidup menderita. Paman Burhan menceritakan bagaimana ia menyewa detektif swasta untuk mencari keberadaan Naira. Laporan dari detektif itu membuatnya murka. Ia mengetahui bahwa Naira menikah dengan Raka dan tinggal bersama ibu mertua yang kejam. Malam itu, saat hujan deras, Paman Burhan sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju rumah Raka untuk menjemput Naira secara baik-baik. Namun, takdir mempertemukan mereka lebih cepat dalam kondisi yang tragis. Ia melihat sendiri bagaimana keponakan satu-satunya, putri dari kakak yang paling ia hormati, tergeletak seperti sampah di pinggir jalan. Air mata Naira tumpah tak terbendung mendengar penuturan pamannya. Selama ini ia merasa sebatang kara di dunia ini, merasa tidak ada satu orang pun yang menginginkannya. Mengetahui bahwa masih ada darah dagingnya yang peduli dan mencarinya, membuat pertahanan dirinya runtuh. Naira menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala rasa sakit, penghinaan, dan penderitaan yang ia pendam selama 2 tahun pernikahannya dengan Raka. Ia bercerita tentang bagaimana ia diperlakukan seperti pembantu, bagaimana gajinya dulu selalu diminta oleh Raka sebelum ia dilarang bekerja, dan bagaimana ia tidak pernah dihargai sebagai manusia. Paman Burhan mendengarkan setiap kata Naira dengan rahang mengeras. Tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Kemarahan yang luar biasa bergejolak di dadanya. Namun ia berusaha tetap tenang di depan Naira, agar tidak membuat keponakannya itu takut. Ia membelai kepala Naira yang tertutup jilbab instan rumah sakit, berjanji demi nama almarhum ayah Naira, bahwa ia akan mengembalikan senyum dan kebahagiaan Naira yang telah dirampas oleh keluarga suaminya itu. Tak lama kemudian, seorang dokter masuk bersama 2 perawat. Dokter itu tampak sangat hormat kepada Paman Burhan. Ia membawa berkas hasil pemeriksaan medis Naira. Dokter menjelaskan kondisi Naira dengan rinci, dan setiap kalimatnya membuat wajah Paman Burhan semakin merah menahan amarah. Dokter mengatakan bahwa demam tinggi Naira adalah akibat dari infeksi yang diperparah oleh stres fisik dan mental. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Naira menderita malnutrisi kronis. Dokter menunjukkan data bahwa kadar gizi dalam tubuh Naira sangat rendah, setara dengan orang yang tidak makan layak selama berbulan-bulan. Ada juga indikasi masalah lambung akut yang disebabkan oleh kebiasaan memakan makanan yang tidak higienis atau makanan sisa. Naira menunduk malu saat dokter menjelaskan itu, teringat bahwa selama ini Ibu Mirna sering melarangnya makan lauk yang baru dimasak. Ibu Mirna selalu menyuruh Naira makan nasi sisa kemarin atau makanan yang hampir basi, dengan alasan berhemat, sementara Raka dan ibunya makan makanan enak yang baru matang. Fakta medis itu menjadi pukulan telak bagi Paman Burhan. Ia tidak menyangka kekejaman Raka dan ibunya sampai pada tahap membiarkan Naira kelaparan secara perlahan. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga biasa, ini adalah penyiksaan. Paman Burhan berdiri dari kursinya, menatap dokter dengan tajam, dan meminta agar Naira mendapatkan perawatan terbaik tanpa memikirkan biaya. Ia ingin Naira pulih total, tidak hanya fisiknya, tapi juga mentalnya. Dokter mengangguk patuh dan segera mengatur terapi gizi, serta vitamin terbaik untuk Naira. Setelah dokter keluar, suasana hening sejenak menyelimuti ruangan. Paman Burhan kembali duduk di samping Naira,
menatap keponakannya dengan tatapan yang kini berubah menjadi sangat serius dan penuh tekad. Ia memegang kedua bahu Naira, menatap lurus ke dalam mata wanita yang masih menyisakan jejak air mata itu. Paman Burhan berkata dengan tegas bahwa mulai hari ini, Naira bukan lagi wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Naira adalah bagian dari keluarga Burhan, keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang cukup untuk membeli harga diri orang-orang yang telah menghinanya. Paman Burhan mengungkapkan rencananya. Ia tidak ingin Naira kembali kepada Raka dalam keadaan lemah. Ia ingin Naira sembuh, bangkit, dan menjadi sosok yang baru. Ia akan mewariskan sebagian asetnya kepada Naira, bukan hanya untuk menjamin masa depan Naira, tetapi juga untuk memberi pelajaran kepada mereka yang menilai manusia hanya dari uang. Paman Burhan bersumpah, ia akan membuat Raka dan Ibu Mirna berlutut menyesali perbuatan mereka, bukan karena ancaman kekerasan, melainkan karena mereka akan menyadari betapa berharganya berlian yang telah mereka buang ke selokan. Naira tertegun mendengar sumpah pamannya. Ada rasa takut, namun ada juga rasa hangat yang menjalar di dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki pelindung. Ia merasa aman. Paman Burhan menghapus sisa air mata di pipi Naira, dan menyuruhnya beristirahat. Naira membaringkan tubuhnya, menatap langit-langit kamar mewah itu. Bayangan wajah jahat Raka dan Ibu Mirna perlahan memudar, digantikan oleh wajah teduh Paman Burhan. Dalam hati, Naira berjanji pada dirinya sendiri, ia akan sembuh. Ia akan bangkit. Dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti dirinya lagi. Di luar jendela kamar rumah sakit, hujan sudah reda, menyisakan langit yang mulai cerah, seolah menjadi pertanda bahwa badai dalam hidup Naira pun akan segera berlalu. 1 bulan telah berlalu sejak malam kelabu yang mengubah hidup Naira. Waktu seolah berjalan dengan kecepatan yang berbeda bagi dua sisi kehidupan yang kini bertolak belakang. Di sebuah kediaman mewah milik Paman Burhan yang terletak di kawasan elit ibu kota, Naira berdiri di depan cermin besar yang membingkai pantulan dirinya yang baru. Sosok wanita kurus, kusam, dan berwajah lelah yang dulu ia lihat setiap hari kini telah sirna tanpa jejak. Wanita yang berdiri di sana sekarang adalah sosok yang memancarkan kesehatan dan keanggunan. Wajahnya yang dulu cekung kini tampak lebih berisi dengan rona merah alami di pipinya, menandakan gizi yang tercukupi dan perawatan terbaik yang ia terima selama sebulan terakhir. Naira menyentuh pipinya dengan lembut, masih merasa asing dengan tekstur kulitnya sendiri yang kini terasa halus dan terawat. Ia mengenakan gamis berbahan sutra kualitas terbaik yang jatuh dengan indah mengikuti lekuk tubuhnya yang sopan. Jilbab panjang yang menutupi dada terpasang rapi, membingkai wajahnya yang bersinar. Tidak ada lagi baju lusuh yang warnanya sudah pudar, atau jilbab yang sudah brudul di bagian tepinya. Paman Burhan tidak main-main dengan janjinya. Ia mempekerjakan ahli gizi, dokter kulit, hingga penata busana pribadi untuk memastikan keponakannya kembali mendapatkan martabat yang selama ini direnggut paksa oleh kemiskinan dan penindasan. Namun, perubahan fisik hanyalah sebagian kecil dari transformasi Naira. Perubahan terbesar justru terjadi di dalam tatapan matanya. Mata yang dulu selalu menunduk takut dan penuh keraguan, kini menatap lurus ke depan dengan sorot ketenangan dan kepercayaan diri. Paman Burhan tidak hanya memberikan materi, ia juga memberikan pendidikan kilat tentang pengelolaan aset dan mentalitas seorang pemimpin. Setiap malam, Paman Burhan akan duduk bersama Naira di ruang kerja, mengajarkan bagaimana cara membawa diri, bagaimana cara berbicara dengan tegas, dan bagaimana memahami nilai diri sendiri. Naira menyerap semua ilmu itu seperti spons yang kehausan air, mengubah dirinya dari seorang istri yang terinjak menjadi wanita yang sadar akan harganya. Pagi itu adalah hari yang istimewa. Paman Burhan memanggil Naira ke ruang kerja utamanya. Di atas meja mahoni yang besar, terhampar beberapa dokumen penting dengan stempel notaris basah. Paman Burhan tersenyum bangga melihat kehadiran Naira yang begitu anggun. Ia mempersilakan Naira duduk dan mulai menjelaskan isi dokumen-dokumen tersebut. Dengan suara yang penuh wibawa namun hangat, Paman Burhan menyatakan bahwa ia resmi memindahkan sebagian aset kekayaannya atas nama Naira. Ini bukan hadiah belas kasihan, katanya, melainkan hak Naira sebagai satu-satunya pewaris darah daging keluarga mereka. Naira menahan napas saat membaca angka yang tertera di dokumen perbankan itu. Saldo awal sebesar 7 miliar rupiah telah dipindahkan ke rekening pribadi atas nama Naira. Jumlah yang begitu fantastis hingga membuat tangannya sedikit gemetar. Tidak hanya uang tunai, Paman Burhan juga menyerahkan kepemilikan sebuah butik perhiasan emas yang cukup ternama di pusat kota dan saham mayoritas sebuah hotel bintang 4. Paman Burhan menegaskan bahwa Naira memiliki otoritas penuh atas aset-aset ini. Ia ingin Naira belajar mengelolanya, bukan untuk menjadi sombong, tetapi untuk memastikan bahwa Naira tidak akan pernah lagi bergantung pada siapapun secara finansial di masa depan. Sementara itu, di belahan kota yang lain,
suasana di rumah Raka dan Ibu Mirna justru semakin suram dan kacau balau. Rumah yang dulu selalu bersih dan rapi berkat kerja keras Naira, kini tampak seperti kapal pecah. Piring kotor menumpuk tinggi di wastafel, hingga menimbulkan bau tidak sedap yang menyebar ke seluruh ruangan. Lantai rumah terasa lengket dan berdebu, karena tidak pernah disapu dengan benar. Tumpukan pakaian kotor menggunung di sudut kamar mandi, menunggu untuk dicuci namun tak ada satupun yang mau menyentuhnya. Raka dan Ibu Mirna duduk di meja makan dengan wajah masam. Di hadapan mereka hanya tersaji mie instan yang sudah mengembang dan dingin. Sejak Naira diusir, pengeluaran mereka justru membengkak tak terkendali. Dulu, Naira bisa mengatur uang belanja yang sedikit untuk memasak makanan sehat setiap hari. Sekarang, tanpa Naira, mereka terbiasa membeli makanan matang di luar yang harganya jauh lebih mahal. Gaji Raka yang pas-pasan habis hanya dalam 2 minggu pertama, dan kini mereka harus berhutang di warung tetangga hanya untuk makan sehari-hari. Ibu Mirna terus-menerus mengeluh. Mulutnya tidak berhenti mencaci maki keadaan, namun anehnya, ia tetap menyalahkan Naira. Ia mengeluh punggungnya sakit karena harus menyapu halaman, ia mengeluh bajunya bau apek karena mesin cuci rusak dan ia malas mencuci dengan tangan. Ia berteriak pada Raka, menanyakan mengapa Raka tidak bisa mencari pembantu pengganti. Raka, yang kepalanya pening memikirkan tagihan listrik yang menunggak dan cicilan motor yang belum dibayar, hanya bisa diam menahan emosi. Ia mulai merasakan betapa beratnya beban pekerjaan rumah tangga yang selama ini dikerjakan Naira tanpa suara. Namun, ego laki-laki dan gengsi ibunya membuat mereka enggan mengakui bahwa mereka membutuhkan Naira. Ketegangan di rumah itu mencapai puncaknya ketika sore harinya, seorang tamu datang berkunjung. Itu adalah Bu Tejo, teman arisan Ibu Mirna yang terkenal paling update soal gosip dan berita terkini. Biasanya Ibu Mirna senang menyambut Bu Tejo untuk memamerkan sesuatu, tapi kali ini ia merasa malu dengan kondisi rumahnya yang berantakan. Namun, Bu Tejo tampaknya tidak peduli dengan piring kotor di meja. Wajahnya tampak sangat antusias. Matanya berbinar-binar memegang ponsel pintar di tangannya. Tanpa basa-basi, Bu Tejo menyodorkan layar ponselnya ke depan wajah Ibu Mirna. Sebuah video berita lokal sedang diputar. Di layar itu, terlihat acara peresmian sebuah butik emas mewah. Pita merah digunting, balon-balon dilepaskan, dan kamera menyorot sosok pemilik butik yang sedang memberikan sambutan. Wanita itu cantik luar biasa, mengenakan busana muslimah yang terlihat sangat mahal, didampingi oleh seorang taipan properti terkenal yang wajahnya sering muncul di majalah bisnis. Bu Tejo bertanya dengan nada menyelidik yang tajam, apakah wanita di video itu adalah Naira, mantan menantu Ibu Mirna yang katanya diusir karena malas dan miskin. Ibu Mirna menyipitkan matanya, mendekatkan ponsel itu ke wajahnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Ia mengenali tahi lalat kecil di dekat dagu wanita itu. Ia mengenali senyum tipis itu. Meskipun penampilannya bagaikan bumi dan langit, tidak salah lagi, wanita yang sedang tersenyum percaya diri di tengah kilatan lampu kamera wartawan itu adalah Naira. Naira yang sama yang ia lempari piring sebulan lalu. Naira yang sama yang ia sebut sampah. Ibu Mirna ternganga, mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara. Raka yang penasaran segera merebut ponsel itu. Matanya melotot melihat judul berita yang tertera di bagian bawah layar. Pewaris tunggal keluarga Burhan kembali, sosok inspiratif di balik butik emas baru. Raka membaca artikel itu dengan cepat, napasnya memburu. Disebutkan di sana bahwa Naira adalah keponakan dari Burhan, pengusaha sukses yang baru kembali dari luar negeri, dan kini memegang aset bernilai miliaran rupiah. Ponsel di tangan Raka terjatuh ke meja, menimbulkan bunyi, tak, yang memecah keheningan yang mencekam. Mereka berdua terdiam, terpaku oleh kenyataan yang menghantam mereka lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Berita tentang kesuksesan Naira menghantam rumah Raka bagaikan badai halilintar di siang bolong. Setelah Bu Tejo pulang dengan senyum puas karena berhasil menyebarkan gosip panas, Raka dan Ibu Mirna langsung sibuk melakukan penelusuran. Mereka membongkar semua informasi di internet tentang Paman Burhan dan bisnis barunya. Semakin banyak informasi yang mereka dapatkan, semakin pucat wajah mereka, namun di saat yang sama, mata mereka mulai bersinar dengan kilatan keserakahan yang menjijikan. Mereka menemukan fakta bahwa kekayaan Paman Burhan bukan sekadar isu belaka. Properti, tanah, dan investasi pria itu tersebar di mana-mana, dan Naira adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Raka duduk lemas di sofa bututnya, memegang kepala dengan kedua tangan. Ia merasa bodoh. Sangat bodoh. Selama ini ia tidur di samping tambang emas. Tetapi ia malah membuangnya demi menuruti ego ibunya yang ingin menantu kaya raya. Ironi ini begitu menyakitkan baginya. Ia membayangkan uang 7 miliar itu. Jika ia masih bersama Naira, uang itu pasti bisa ia gunakan untuk melunasi semua hutangnya,
membeli mobil sport impiannya, dan merenovasi rumah ini menjadi istana. Penyesalan mulai merayap di hatinya, tetapi itu bukanlah penyesalan tulus karena telah menyakiti hati istri. Itu adalah penyesalan seorang pedagang yang salah membuang barang berharga. Ibu Mirna, yang sempat syok, kini justru terlihat bersemangat. Otak liciknya mulai berputar cepat menyusun strategi. Ia menepuk bahu Raka dengan keras, menyuruh anaknya untuk menegakkan kepala. Dengan nada yang penuh keyakinan, Ibu Mirna berkata bahwa belum ada kata terlambat. Ia mengingatkan Raka bahwa secara hukum negara maupun agama, mereka belum resmi bercerai. Surat cerai belum pernah sampai ke tangan mereka, dan Raka belum pernah mengucapkan ikrar talak di depan pengadilan. Itu artinya, Naira masih sah sebagai istri Raka. Dan dalam logika Ibu Mirna yang bengkok, harta istri adalah harta suami juga. Ibu Mirna mulai mendoktrin Raka. Ia mengatakan bahwa Naira pasti masih mencintai Raka. Wanita itu, menurut Ibu Mirna, hanya sedang ngambek dan butuh dibujuk. Ia menyuruh Raka untuk melupakan gengsi sesaat demi tujuan yang lebih besar. Mereka harus membawa Naira pulang. Bukan untuk dimaafkan, tapi untuk dikuasai kembali. Ibu Mirna membayangkan jika Naira kembali, ia tidak perlu lagi mencuci piring, dan ia bisa meminta uang belanja puluhan juta setiap bulan. Ia bahkan sudah membayangkan akan pamer tas baru ke Butejo minggu depan. Raka yang dasarnya lemah dan mudah disetir ibunya, segera menyetujui rencana itu. Sikapnya yang tadi lesu berubah menjadi agresif penuh ambisi. Ia merasa berhak atas uang itu karena ia merasa telah menampung Naira selama 2 tahun. Ia menganggap uang warisan itu sebagai kompensasi atas biaya hidup Naira yang dulu ia keluarkan. Raka segera mengambil ponselnya, mencari nomor Naira yang sudah sebulan ini tidak pernah ia hubungi. Terakhir kali ia melihat nama kontak itu adalah saat ia mengirim pesan caci maki setelah mengusirnya. Raka mulai menyusun kata-kata manis. Ia berlatih di depan cermin, mengatur ekspresi wajah dan nada suaranya agar terdengar sedih, rindu, dan penuh penyesalan. Ia akan berpura-pura bahwa ibunya sakit keras karena memikirkan Naira, dan bahwa ia sendiri sangat menderita karena kehilangan belahan jiwanya. Raka yakin Naira yang dulu polos dan penurut akan luluh dengan sedikit air mata buaya dan kata-kata manis. Ia menekan tombol panggil dengan jari gemetar penuh harap. Di seberang sana, di sebuah taman belakang rumah mewah yang asri, Naira sedang duduk santai menikmati teh sore sambil membaca buku tentang manajemen bisnis. Ponselnya bergetar di atas meja marmer. Naira melirik layar ponselnya dan melihat nama, Mas Raka, muncul di sana. Jantungnya sempat berdesir, sebuah refleks trauma masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Namun, desiran itu hanya bertahan sedetik. Ia menarik napas panjang, mengingat siapa dirinya sekarang, mengingat dukungan Paman Burhan, dan mengingat betapa kejamnya pria yang sedang meneleponnya itu. Naira mengangkat telepon itu, tetapi ia tidak bersuara. Ia hanya diam, membiarkan Raka berbicara lebih dulu. Terdengar suara Raka yang dibuat-buat, bergetar dan mendayu-dayu. Raka memanggilnya dengan sebutan, sayang, dan cintaku. Sebutan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Naira dengar. Raka mulai melancarkan aksinya, mengatakan betapa hampa rumah tanpa kehadiran Naira, betapa ia sangat menyesal telah emosi malam itu, dan betapa Ibu Mirna sekarang jatuh sakit karena terus menangis memanggil nama Naira. Raka memohon agar Naira pulang, berjanji akan memperbaiki semuanya dan memulai lembaran baru sebagai keluarga yang bahagia. Mendengar semua bualan itu, Naira tidak merasa tersentuh sedikitpun. Justru rasa mual yang hebat menyerang perutnya. Ia merasa jijik. Ia tahu betul watak suaminya dan mertuanya. Jika ia tidak mendapatkan warisan ini, Raka tidak akan pernah sudi meneleponnya, apalagi memohon seperti ini. Kepalsuan dalam suara Raka begitu kental hingga Naira bisa merasakannya. Naira tersenyum sinis, sebuah senyuman dingin yang menandakan matinya rasa cinta di hatinya. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun, tanpa memberikan kesempatan Raka untuk menyelesaikan dramanya, Naira mematikan sambungan telepon itu. Jari jempolnya dengan tegas menekan tombol blokir pada kontak Raka. Kemudian, ia melakukan hal yang sama pada nomor Ibu Mirna dan nomor telepon rumah mereka. Ia menutup akses bagi racun masa lalu yang mencoba menyusup kembali ke hidupnya. Naira meletakkan ponselnya kembali, mengangkat cangkir tehnya, dan menyesapnya dengan tenang. Teh itu terasa jauh lebih nikmat dari biasanya. Ia merasa menang. Di ujung sana, Raka menatap layar ponselnya dengan tatapan tidak percaya. Sambungan terputus begitu saja. Ketika ia mencoba menelepon kembali, nada sibuk yang panjang terdengar berulang-ulang. Ia mencoba mengirim pesan WhatsApp, namun centang satu abu-abu menjadi jawaban bahwa ia telah diblokir. Raka membanting ponselnya ke sofa dengan geram.
Wajahnya memerah pada menahan amarah dan malu. Rencananya gagal total di langkah pertama. Ibu Mirna yang melihat reaksi Raka langsung paham apa yang terjadi. Namun, wanita tua itu tidak menyerah. Matanya menyala-nyala penuh kemarahan dan ketamakan. Ia berdiri, berkacak pinggang, dan berkata dengan suara lantang bahwa jika cara halus tidak berhasil, mereka akan menggunakan cara kasar. Jika Naira tidak mau dihubungi lewat telepon, mereka akan mendatangi Naira secara langsung. Mereka akan membuat keributan jika perlu, mempermalukan Naira di depan umum agar wanita itu tidak punya pilihan selain menuruti kemauan mereka. Raka mengangguk setuju, dendam mulai tumbuh di hatinya menggantikan rasa cinta palsu tadi. Mereka pun mulai merencanakan aksi penjemputan paksa yang akan menjadi awal dari kehancuran mereka sendiri. Siang itu matahari bersinar cukup terik, namun di dalam sebuah restoran keluarga bintang 5 yang terletak di pusat kota, udara terasa sejuk dan menenangkan berkat pendingin ruangan yang diatur sempurna. Restoran ini adalah tempat yang sangat eksklusif, dengan lantai marmer yang mengkilap, lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya keemasan, dan alunan musik piano klasik yang dimainkan secara langsung di sudut ruangan. Di salah satu meja yang menghadap ke taman buatan yang asri, Naira duduk dengan tenang. Ia sedang mempelajari proposal pengembangan bisnis butik emasnya yang baru saja dibuka. Di hadapannya tersaji hidangan penutup yang tertata cantik dan segelas jus jeruk segar. Naira terlihat begitu damai, menikmati setiap detik kehidupan barunya yang jauh dari bentakan dan hinaan. Ia mengenakan gamis berbahan lembut yang jatuh dengan anggun, serta jilbab yang disematkan bros mutiara asli, memancarkan aura wibawa yang membuat pelayan restoran melayaninya dengan sangat hormat. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Dari arah pintu masuk utama, terdengar keributan yang memecah ketenangan restoran. Suara teriakan nyaring seorang wanita tua, membuat beberapa pengunjung menoleh dengan kening berkerut. Naira yang tadinya fokus membaca dokumen, perlahan mengangkat wajahnya. Jantungnya sempat berdegup lebih kencang ketika ia mengenali suara itu. Itu adalah suara yang selama 2 tahun terakhir menjadi mimpi buruknya. Suara Ibu Mirna. Naira melihat ke arah pintu masuk, dan di sanalah mereka berdiri. Raka dan Ibu Mirna sedang berdebat dengan resepsionis yang mencoba menghalangi mereka masuk, karena penampilan mereka yang tidak sesuai dengan standar pakaian restoran tersebut. Raka dan Ibu Mirna datang dengan strategi licik yang sudah mereka rencanakan matang-matang. Mereka sengaja mengenakan pakaian paling lusuh yang mereka miliki. Raka memakai kaos oblong yang sudah melar di bagian leher dan celana jeans pudar. Sementara Ibu Mirna memakai daster rumahan yang ditutupi kardigan kusam dan sandal jepit yang alasnya sudah tipis. Wajah mereka sengaja dibuat memelas, seolah-olah mereka adalah orang miskin yang teraniaya. Ketika mata Ibu Mirna menangkap sosok Naira yang duduk di dekat jendela, ia langsung mendorong resepsionis itu dengan kasar dan berlari kecil menghampiri meja Naira sambil berteriak histeris, memulai drama yang sudah ia siapkan skenarionya. Ibu Mirna menjatuhkan dirinya di lantai tepat di samping meja Naira, bersimpuh sambil menangis meraung-raung dengan suara yang sangat keras, sengaja memancing perhatian seluruh pengunjung restoran. Ia mulai berteriak menuduh Naira sebagai istri durhaka yang kabur dari rumah membawa harta suaminya. Ibu Mirna meratap, mengatakan bahwa Raka sakit parah dan kelaparan di rumah sementara Naira bersenang-senang makan enak di tempat mewah. Akting Ibu Mirna begitu meyakinkan, air matanya mengalir deras, dan suaranya yang parau membuat beberapa pengunjung yang tidak tahu cerita sebenarnya mulai berbisik-bisik dan menatap Naira dengan pandangan sinis. Mereka melihat kontras yang mencolok. Seorang ibu tua yang tampak menderita bersimpuh di kaki wanita muda yang tampil mewah dan elegan. Raka menyusul ibunya, berdiri di samping meja Naira dengan wajah yang dibuat seolah menahan tangis dan amarah. Ia menunjuk wajah Naira dengan telunjuknya yang gemetar, berteriak memaki Naira di depan umum. Raka mengatakan bahwa ia tidak menyangka Naira tega meninggalkan kewajibannya sebagai istri, hanya demi mengejar gaya hidup hedonis. Ia menuduh Naira telah mencuri uang tabungannya untuk membeli perhiasan dan baju bagus yang Naira pakai sekarang. Raka berteriak lantang, meminta Naira untuk pulang dan bertaubat, serta mengembalikan uang yang katanya dibawa kabur itu. Suasana restoran menjadi kacau. Musik piano berhenti, dan semua mata kini tertuju pada drama keluarga yang sedang berlangsung. Beberapa pengunjung bahkan mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut, mengira ini adalah skandal orang kaya yang menarik untuk diviralkan. Naira merasakan tatapan menghakimi dari orang-orang di sekelilingnya. Ada rasa malu dan takut yang sempat menyelinap di hatinya, sisa-sisa trauma masa lalu saat ia selalu menjadi pihak yang disalahkan. Namun, Naira segera teringat kata-kata Paman Burhan. Ia bukan lagi Naira yang dulu. Ia bukan lagi korban. Ia menarik napas panjang, menegakkan punggungnya, dan menatap Raka serta Ibu Mirna dengan sorot mata yang dingin dan datar. Ia tidak beranjak dari kursinya, tidak juga membalas teriakan mereka.
Ketenangan Naira justru membuat Raka semakin beringas karena merasa diabaikan. Raka mencoba meraih lengan Naira, hendak menariknya paksa untuk berdiri. Namun, sebelum tangan kotor Raka menyentuh kain gamis Naira, Naira mengangkat tangannya, memberikan isyarat berhenti yang tegas. Dengan gerakan tenang, Naira mengambil ponsel pintarnya dari atas meja. Ia tidak perlu berteriak untuk membela diri. Ia memutar sebuah rekaman suara yang sudah ia simpan sebagai bukti. Naira menyambungkan ponselnya ke speaker Bluetooth kecil yang selalu ia bawa di tasnya, lalu memutar volume ke tingkat maksimal. Suara rekaman itu menggema jelas di tengah keheningan restoran yang tegang. Itu adalah rekaman kejadian 1 bulan lalu, saat malam pengusiran itu terjadi. Terdengar jelas suara Raka yang berteriak kasar, "Wanita penyakitan sepertimu hanya beban. Makan tidur numpang hidup. Pergi. Jangan balik sebelum kamu bawa uang." Disusul suara Ibu Mirna yang memaki, "Dasar benalu. Pergi sana mati di jalanan." Suara hujan deras dan petir yang terekam di latar belakang menambah kesan dramatis dan mengerikan dari kejadian malam itu. Wajah para pengunjung restoran yang tadinya sinis menatap Naira, seketika berubah kaget. Mereka mendengar sendiri betapa kejamnya kata-kata yang dilontarkan oleh pria dan wanita tua yang sekarang sedang berakting menjadi korban itu. Wajah Raka dan Ibu Mirna langsung pucat pasi. Mereka tidak menyangka Naira memiliki bukti sekuat itu. Drama, istri durhaka, yang mereka bangun seketika hancur berkeping-keping. Bisik-bisik pengunjung kini berbalik arah. Orang-orang mulai menunjuk-nunjuk Raka dan ibunya dengan tatapan jijik. Suara rekaman itu membungkam tangisan palsu Ibu Mirna. Ia terdiam, bingung harus berbuat apa karena kedoknya terbongkar telanjang di depan umum. Naira mematikan rekaman itu, lalu menatap manajer restoran yang sudah datang tergopoh-gopoh bersama 2 orang petugas keamanan berbadan tegap. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, Naira berbicara kepada manajer restoran. Ia meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh pengemis yang masuk tanpa izin ini. Naira mengatakan bahwa ia tidak mengenal mereka. Baginya, suami dan mertua yang membuangnya ke jalanan saat ia sekarat sudah dianggap mati. Ia meminta petugas keamanan untuk mengamankan orang-orang yang mengganggu ketenangan makan siangnya. Sikap Naira yang berkelas dan bukti rekaman yang tak terbantahkan membuat manajer restoran langsung berpihak padanya. Manajer itu memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk menyeret Raka dan Ibu Mirna keluar. Raka yang merasa dipermalukan tidak terima diperlakukan seperti itu. Emosinya meledak. Ia mencoba menerjang ke arah Naira, hendak memukul istrinya karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Namun, 2 petugas keamanan dengan sigap menangkap kedua lengan Raka dan memelintirnya ke belakang. Raka meronta-ronta sambil berteriak mengancam akan menghabisi Naira. Ibu Mirna juga ikut diseret saat mencoba mencakar petugas. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan bagi Naira. Ia melihat 2 orang yang dulu bagaikan raksasa yang menindas hidupnya, kini tidak lebih dari 2 orang pengacau yang tidak berdaya melawan hukum dan ketertiban. Sebelum Raka benar-benar diseret keluar pintu, Naira berdiri perlahan. Ia berjalan mendekat beberapa langkah, cukup dekat untuk Raka mendengar suaranya, namun cukup jauh untuk tetap aman. Naira menatap mata Raka yang merah karena marah. Dengan nada rendah yang menusuk, Naira berkata, "Jangan pernah bermimpi menyentuhku lagi. Tanganmu terlalu kotor untuk menyentuh kain bajuku. Dan satu lagi, berhentilah berakting. Kalian tidak terlihat menyedihkan, kalian terlihat menjijikan." Kalimat itu bagaikan tamparan keras yang mendarat tepat di wajah Raka. Raka dan Ibu Mirna akhirnya dilempar keluar dari lobi restoran oleh petugas keamanan. Mereka jatuh terduduk di trotoar panas di depan restoran mewah itu, disaksikan oleh orang-orang yang lalu lalang. Pintu kaca restoran tertutup kembali, memisahkan dunia mereka yang kusam dengan dunia Naira yang gemerlap. Di dalam, Naira kembali duduk. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena pelepasan adrenalin yang hebat. Ia meminum jus jeruknya hingga tandas, merasakan kemenangan kecil pertamanya. Ia sadar, ini baru permulaan. Raka dan ibunya adalah tipe manusia yang tidak akan berhenti hanya karena malu. Mereka pasti akan kembali dengan rencana yang lebih jahat. Tapi kali ini, Naira siap. Ia tidak akan lari. Ia akan menunggu mereka datang dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayang-bayang panjang yang menyelimuti gerbang tinggi sebuah mensyan megah di kawasan elit. Di depan gerbang besi tempa yang kokoh itu, Raka dan Ibu Mirna berdiri dengan napas terengah-engah. Setelah diusir secara memalukan dari restoran, kemarahan dan keputusasaan mereka memuncak menjadi nekat. Mereka mengikuti mobil Naira dari kejauhan menggunakan taksi online, menghabiskan sisa uang terakhir di dompet Raka,
hingga akhirnya sampai di depan istana tempat Naira kini tinggal bersama Paman Burhan. Kemewahan rumah itu membuat nyali mereka sempat menciut. Namun bayangan uang 7 miliar kembali membakar keserakahan di otak mereka. Raka memencet bel intercom di samping gerbang berulang kali dengan brutal. Ia berteriak-teriak memanggil nama Naira, mengabaikan kamera CCTV yang merekam setiap gerak-gerik mereka. Di dalam pos satpam, seorang penjaga keamanan bertubuh kekar menatap layar monitor dengan waspada, siap mengusir 2 orang asing yang tampak tidak waras itu. Namun, di ruang tamu utama Menshabn, Naira dan Paman Burhan juga sedang melihat layar monitor yang terhubung ke sistem keamanan rumah. Paman Burhan duduk di sofa kulitnya dengan wajah merah pada menahan amarah. Rahangnya mengeras melihat keberanian Raka dan ibunya yang datang mengganggu sampai ke rumah pribadinya. Paman Burhan hendak mengambil radio panggil untuk memerintahkan satpam mengusir mereka dengan kekerasan jika perlu. Ia tidak terima keponakannya diganggu lagi. Namun, tangan Naira menahan lengan pamannya dengan lembut. Naira menggelengkan kepala perlahan. Ia tahu, mengusir mereka hanya akan menunda masalah. Raka dan Ibu Mirna adalah jenis benalu yang akan terus menempel jika tidak dicabut sampai ke akarnya. Naira ingin menyelesaikan ini hari ini juga. Ia ingin mereka masuk, melihat sendiri betapa jauhnya perbedaan kelas di antara mereka sekarang, dan menjebak mereka dalam permainan hukum yang tidak akan bisa mereka menangkan. Naira meminta izin kepada pamannya untuk membiarkan mereka masuk. Paman Burhan awalnya keberatan, khawatir Naira akan terluka lagi secara emosional. Namun melihat keteguhan di mata Naira, Paman Burhan akhirnya luluh. Ia mengagumi keberanian baru yang tumbuh dalam diri keponakannya. Paman Burhan mengangguk setuju, namun ia memberi syarat bahwa Pak Sanjaya, pengacara keluarganya, harus segera dipanggil untuk mendampingi pertemuan itu. Naira menyetujuinya. Perintah pun diberikan kepada satpam untuk membuka gerbang. Di luar, gerbang besi raksasa itu perlahan terbuka otomatis dengan suara berdengung halus. Raka dan Ibu Mirna saling berpandangan dengan senyum kemenangan yang licik. Mereka berpikir bahwa Naira akhirnya takut dan menyerah. Mereka merasa teror yang mereka lakukan berhasil. Dengan langkah angkuh, seolah-olah mereka adalah pemilik rumah itu, mereka berjalan melintasi halaman luas yang dihiasi taman bunga terawat dan air mancur marmer. Mata Ibu Mirna berbinar-binar liar menatap kemewahan di sekelilingnya. Ia melihat deretan mobil mewah di garasi yang terbuka, melihat pilar-pilar rumah yang menjulang tinggi, dan membayangkan dirinya menjadi nyonya di rumah ini. Raka berjalan dengan dada membusung. Ia merapikan kaos oblongnya yang kusut, berusaha terlihat berwibawa meski penampilannya sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Di kepalanya, ia sudah menyusun kalimat ancaman yang menurutnya paling mematikan. Ia akan menggunakan kartu suami dan hukum pernikahan untuk menekan Naira. Ia yakin, wanita sebaik dan selembut Naira tidak akan tega melihat suaminya menderita, atau setidaknya akan takut dengan ancaman pengadilan. Raka buta akan fakta bahwa wanita yang akan ia temui bukanlah Naira yang dulu. Mereka tiba di pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukiran setinggi 3 meter. Pintu itu dibuka oleh seorang asisten rumah tangga berseragam rapi. Raka dan Ibu Mirna melangkah masuk tanpa melepas alas kaki mereka yang kotor, meninggalkan jejak debu di lantai granit yang mengkilap. Asisten rumah tangga itu menatap risih namun tidak berani menegur. Di ruang tamu yang luas dan megah, Naira sudah duduk menunggu di sebuah kursi tunggal bak singgasana, sementara Paman Burhan berdiri di dekat jendela membelakangi mereka, memancarkan aura intimidasi yang kuat. Tanpa dipersilakan duduk, Raka dan Ibu Mirna langsung menghempaskan tubuh mereka di sofa panjang yang empuk. Ibu Mirna bahkan mengangkat kakinya ke atas meja kopi, sebuah tindakan yang sangat tidak sopan. Raka langsung membuka pembicaraan dengan nada tinggi, tidak mau basa-basi lagi. Ia menatap tajam ke arah Naira dan berkata dengan lantang, "Baguslah kamu sadar diri dan menyuruh kami masuk. Asal kamu tahu Naira, aku dan ibu sudah berkonsultasi dengan teman yang mengerti hukum. Kamu tidak bisa menikmati semua harta ini sendirian." Raka mulai mengeluarkan ancaman andalannya. Ia mengatakan bahwa status mereka masih suami istri yang sah secara hukum negara. Oleh karena itu, segala aset, uang, atau warisan yang diterima oleh salah satu pihak selama masa pernikahan, otomatis menjadi harta gonogini atau harta bersama. Raka menuntut haknya. Ia menuntut setengah dari uang 7 miliar itu. Jika Naira menolak, Raka mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan agama dan membuat Naira malu seumur hidup. Ia juga mengancam akan menuntut Paman Burhan karena dianggap menyembunyikan istri orang tanpa izin suami. Ibu Mirna menimpali dengan suara yang tak kalah sengit. Ia menambahkan bumbu-bumbu drama, mengatakan bahwa Naira berhutang budi pada mereka karena sudah diberi tempat tinggal selama 2 tahun. Ibu Mirna mengklaim bahwa uang itu adalah ganti rugi atas penderitaan batin
yang ia rasakan karena ditinggal menantu. Logika mereka berdua benar-benar sudah terpelintir oleh keserakahan. Mereka berbicara seolah-olah merekalah korban yang dirugikan, padahal merekalah pelaku yang membuang Naira saat sedang sekarat. Naira mendengarkan semua ocehan itu dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Ia membiarkan mereka menumpahkan semua isi kepalanya yang kotor. Di dalam hati, Naira merasa miris. Dulu, ia pernah mencintai pria ini. Dulu, ia pernah sangat menghormati wanita tua ini. Tapi sekarang, yang ia lihat hanyalah dua sosok manusia yang diperbudak oleh uang. Paman Burhan yang sejak tadi diam, akhirnya membalikkan badan. Tatapan matanya tajam menusuk, membuat Raka sempat terdiam sesaat karena merasa terintimidasi oleh wibawa sang taipan. Namun, keserakahan Raka lebih besar daripada rasa takutnya. Naira mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pamannya tetap tenang. Ia menatap Raka tepat di manik matanya. Dengan suara yang tenang namun dingin sedingin es, Naira bertanya, "Jadi, kalian datang ke sini hanya untuk uang? Bukan untuk minta maaf? Bukan untuk memperbaiki hubungan? Hanya uang?" Raka tertawa meremehkan, "Jangan naif, Naira. Cinta tidak bisa dimakan. Maaf tidak bisa membayar hutang. Tentu saja kami butuh uang itu. Itu hak aku sebagai suamimu. Kalau kamu mau selamat dari tuntutan hukum dan tidak mau kami permalukan lebih jauh, transfer 3,5 miliar ke rekeningku sekarang juga. Setelah itu, kamu bebas mau jadi istriku lagi atau mau cerai." Jawaban itu adalah konfirmasi terakhir yang Naira butuhkan. Tidak ada lagi setitik pun rasa ragu di hatinya. Ia tersenyum, sebuah senyuman misterius yang membuat bulu kuduk Raka meremang tanpa alasan yang jelas. Naira berdiri dari kursinya, berjalan perlahan menuju sebuah meja kerja di sudut ruangan, tempat sebuah map tebal sudah disiapkan. "Baiklah, Mas Raka," ucap Naira dengan nada yang terdengar seperti vonis hakim. "Kamu bicara soal hukum, kan? Kamu bicara soal hak suami istri? Kalau begitu, mari kita bicara dengan bahasa hukum yang sebenarnya. Aku senang kalian masuk ke kandang singa dengan sukarela." Naira menekan sebuah tombol di telepon rumah yang ada di meja. "Pak Sanjaya, silakan masuk. Tamu tak diundang kita sudah siap mendengarkan penjelasan Bapak." Pintu ruang kerja di samping ruang tamu terbuka. Seorang pria parubaya dengan setelan jas formal yang sangat rapi keluar membawa tumpukan dokumen. Wajahnya kaku, tanpa senyum, dan matanya memancarkan kecerdasan yang mematikan. Itu adalah Pak Sanjaya, pengacara top yang reputasinya dikenal tidak pernah kalah dalam sengketa harta. Melihat kehadiran pengacara itu, senyum kemenangan di wajah Raka dan Ibu Mirna perlahan memudar, digantikan oleh firasat buruk yang mulai merayapi punggung mereka. Mereka baru saja melangkah masuk ke dalam perangkap yang akan menghancurkan hidup mereka selamanya. Namun mereka belum menyadarinya. Kedatangan Pak Sanjaya ke dalam ruang tamu yang megah itu, seolah mengubah tekanan udara di sekitarnya. Pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih namun tertata rapi itu melangkah dengan tenang, membawa aura otoritas yang tidak terbantahkan. Langkah sepatunya yang beradu dengan lantai granit terdengar tegas dan berirama, menciptakan gema yang mengintimidasi di ruangan yang luas tersebut. Ia tidak langsung duduk, melainkan berdiri di samping kursi Naira, meletakkan tumpukan dokumen tebal di atas meja marmer dengan gerakan yang lambat dan terukur, seolah sedang meletakkan senjata yang siap diledakkan. Raka dan Ibu Mirna yang tadinya duduk dengan posisi angkuh, sedikit membenarkan posisi duduk mereka. Naluri mereka menangkap sinyal bahaya, namun keserakahan yang sudah menutupi akal sehat membuat mereka menepis rasa takut itu. Dalam pikiran sempit Raka dan ibunya, kehadiran pengacara justru dianggap sebagai tanda kemenangan. Mereka berpikir bahwa Naira merasa terpojok oleh ancaman harta Gonogini yang mereka lontarkan tadi, sehingga memanggil pengacara untuk mengurus pembagian harta tersebut secara legal. Senyum licik kembali terukir di bibir Ibu Mirna. Ia menyenggol lengan Raka, berbisik pelan bahwa strategi mereka berhasil dan Naira pasti sudah menyerah. Ibu Mirna membayangkan pengacara itu akan menyodorkan cek atau formulir transfer uang. Dengan percaya diri yang meluap-luap, Ibu Mirna berdehem keras, mencoba mengambil alih kendali pembicaraan sebelum pengacara itu sempat membuka mulutnya. Ibu Mirna menatap Naira dengan dagu terangkat tinggi, tatapan matanya merendahkan seolah Naira masihlah menantu miskin yang bisa ia bentak sesuka hati di dapur kotornya dulu. Dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar berwibawa namun justru terdengar cempreng menyakitkan telinga, Ibu Mirna berkata bahwa keputusan Naira untuk memanggil pengacara adalah langkah yang tepat agar semuanya jelas dan hitam di atas putih. Ia mengatakan bahwa sebagai mertua yang berbesar hati, ia bersedia memaafkan dosa Naira yang kabur dari rumah, asalkan pembagian harta ini dilakukan hari ini juga. Ibu Mirna bahkan dengan tidak tahu malunya mulai mendiktekan keinginannya,
meminta agar uang bagian Raka ditransfer ke rekening pribadinya saja dengan alasan Raka sering teledor memegang uang. Padahal sebenarnya ia ingin menguasai uang itu sepenuhnya. Raka tidak mau kalah. Ia merogoh saku celana jeansnya yang kusam dan mengeluarkan selembar kertas lecek yang sudah dilipat-lipat tidak rapi. Itu adalah surat perjanjian yang ia tulis tangan semalam dengan terburu-buru, menggunakan tinta pulpen yang tintanya kadang macet. Dengan penuh percaya diri, Raka menyodorkan kertas kumal itu ke atas meja marmer yang mengkilap, tepat di sebelah dokumen rapi milik Pak Sanjaya. Kontras antara kertas lecek tulisan tangan Raka dengan dokumen legal berstandar tinggi milik Pak Sanjaya terlihat sangat menggelikan, bagaikan sampah yang bersanding dengan berlian. Namun Raka tidak memiliki kepekaan untuk menyadari betapa memalukannya tindakannya itu. Raka menjelaskan isi surat itu dengan nada menuntut. Ia berkata bahwa di kertas itu tertulis poin-poin kesepakatan damai. Poin utamanya adalah Naira harus menyerahkan 50% dari total aset yang ia terima dari Paman Burhan, ditambah 1 unit mobil mewah sebagai kompensasi transportasi Raka. Raka juga menambahkan klausul konyol, bahwa Naira wajib membiayai renovasi rumah ibunya, dan memberikan tunjangan bulanan kepada Ibu Mirna sebagai bentuk bakti menantu. Raka merasa tuntutan itu sangat masuk akal karena menurut logikanya, istri adalah milik suami, sehingga rezeki istri adalah rezeki suami juga. Ia berbicara dengan berapi-api, seolah sedang membacakan titah raja yang tidak boleh dibantah. Naira mendengarkan semua ocehan itu tanpa menyela sedikitpun. Wajahnya tenang bagaikan permukaan danau yang tidak terusik angin. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan rasa kasihan yang mendalam. Bukan kasihan karena simpati, melainkan kasihan melihat betapa rendahnya martabat manusia ketika sudah diperbudak oleh cinta dunia. Ia menatap kertas lecek di meja itu, membaca sekilas tulisan cakar ayam Raka yang penuh dengan kesalahan ejaan dan kalimat yang tidak nyambung. Dulu, ia pernah menganggap Raka sebagai pemimpin, sebagai imam yang akan membimbingnya. Kini, ia melihat Raka hanyalah seorang laki-laki dewasa yang terjebak dalam tubuh anak kecil yang manja dan serakah. Setelah Raka selesai membacakan tuntutannya dengan napas terengah-engah karena terlalu bersemangat, keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Hanya suara detak jam dinding antik yang terdengar. Paman Burhan masih berdiri mematung di dekat jendela, menahan diri sekuat tenaga untuk tidak melempar kedua tamu tak diundang itu keluar jendela. Ia menyerahkan panggung sepenuhnya kepada Naira, ingin melihat keponakannya memberikan pukulan telak terakhir. Pak Sanjaya melirik Naira, menunggu kode. Naira tersenyum tipis, lalu memajukan tubuhnya sedikit, menatap Raka dan Ibu Mirna bergantian. Naira bertanya dengan suara lembut namun menusuk, apakah hanya itu yang mereka inginkan? Apakah harga diri mereka hanya senilai angka-angka yang mereka tulis di kertas kusam itu? Pertanyaan itu membuat Raka tersinggung. Raka menjawab dengan ketus bahwa ini bukan soal harga diri, tapi soal hak. Ia kembali menegaskan ancamannya, bahwa jika Naira tidak mau tanda tangan di kertas lecek itu sekarang juga, ia akan benar-benar membawa masalah ini ke pengadilan dan membuat Naira menyesal. Raka merasa di atas angin, yakin bahwa Naira takut pada ancaman skandal perceraian yang akan merusak citra bisnis barunya. Namun, reaksi Naira sungguh di luar dugaan mereka. Naira tidak menangis, tidak memohon, dan tidak terlihat takut. Sebaliknya, Naira tertawa. Tawa kecil yang renyah, namun terdengar sangat mengerikan di telinga Raka karena syarat dengan nada ejekan yang halus. Naira menggelengkan kepalanya perlahan, lalu meraih map tebal berwarna biru tua yang dibawa oleh Pak Sanjaya. Jari jemarinya yang lentik mengetuk-ngetuk sampul map itu dengan irama yang membuat jantung Raka berdegup tidak nyaman. Naira berkata bahwa sebelum mereka bicara lebih jauh tentang pembagian harta Gonogini, ada baiknya mereka memahami posisi mereka yang sebenarnya. Naira menyebutkan bahwa mimpi memang indah, tapi bangun dari mimpi buruk adalah sebuah keharusan. Naira mendorong map biru itu ke hadapan Raka. Gerakannya pelan, namun map itu meluncur di atas meja licin dan berhenti tepat di depan dada Raka. Naira mempersilakan Raka untuk membukanya. Ia mengatakan bahwa isi map itu adalah jawaban atas semua tuntutan konyol yang baru saja Raka bacakan. Raka menatap map itu dengan ragu. Tiba-tiba perasaannya tidak enak. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Ibu Mirna yang tidak sabar langsung menyenggol Raka, menyuruhnya cepat membuka map itu karena ia yakin isinya adalah daftar aset yang akan dibagi. Dengan tangan sedikit gemetar, Raka membuka sampul map tersebut. Bau kertas baru menyeruak keluar, membawa serta aroma kehancuran bagi masa depan Raka dan ibunya. Raka membuka lembar pertama dokumen itu dengan gerakan kasar, berharap melihat angka nominal uang atau sertifikat tanah yang akan menjadi miliknya. Namun, harapan itu hancur seketika saat matanya menangkap kop surat resmi yang tertera di bagian paling atas halaman pertama. Lambang timbangan keadilan berwarna hijau, diikuti dengan tulisan tebal berhuruf kapital,
Pengadilan Agama. Di bawahnya, tertulis dengan jelas dan tegas, akta cerai dan salinan putusan sidang yang menyatakan bahwa ikatan pernikahan antara Raka dan Naira telah resmi putus karena talak hul, gugatan cerai dari istri, yang telah dikabulkan secara fair stake, tanpa kehadiran tergugat. Mata Raka membelalak lebar, seakan bola matanya hendak melompat keluar dari kelopaknya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia membaca tanggal yang tertera di surat putusan itu berulang-ulang, mencoba mencari kesalahan, mencoba menyangkal apa yang ia lihat. Tanggal pendaftaran gugatan itu tercatat tepat 1 hari setelah malam pengusiran Naira. Itu artinya, saat Raka dan ibunya sedang bersenang-senang merayakan kepergian Naira dan menghambur-hamburkan sisa uang belanja, Naira yang sedang dirawat di rumah sakit sudah bergerak cepat melalui pengacara Paman Burhan untuk memutus ikatan suci yang telah Raka nodai. Prosesnya berlangsung sangat cepat dan senyap karena Raka tidak pernah datang memenuhi panggilan sidang yang suratnya ternyata dikirim ke alamat lama Raka, rumah kontrakan yang sudah lama mereka tinggalkan, karena Raka tidak pernah mengurus administrasi pindah alamat KTP ke rumah ibunya. Pak Sanjaya mulai berbicara, suaranya terdengar seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. Pengacara itu menjelaskan dengan detail hukum yang membuat Raka merasa semakin kerdil. Pak Sanjaya memaparkan bahwa berdasarkan dokumen tersebut, Naira secara hukum agama dan negara sudah bukan lagi istri Raka sejak putusan itu diketuk palu minggu lalu. Dan yang lebih krusial, Pak Sanjaya menunjuk tanggal penerimaan warisan dari Paman Burhan. Akta notaris pemindahan aset senilai 7 miliar rupiah itu ditandatangani dan disahkan 3 hari setelah putusan cerai keluar. Penjelasan itu bagaikan petir yang menyambar tepat di ulu hati Raka. Logika hukumnya sangat sederhana namun mematikan. Warisan itu diterima Naira saat statusnya sudah menjadi janda. Oleh karena itu, uang 7 miliar itu adalah harta pribadi Naira yang mutlak, bukan harta bersama, bukan harta Gonogini, dan Raka tidak memiliki hak sebesar 0,01% pun atas harta tersebut. Seluruh argumen Raka tentang harta istri adalah harta suami, runtuh seketika menjadi debu. Perangkap, harta Gonogini, yang Raka banggakan ternyata adalah lubang kubur yang ia gali sendiri karena ketidaktahuannya. Ibu Mirna yang melihat perubahan wajah anaknya menjadi pucat pasi, langsung merebut dokumen itu dari tangan Raka. Ia membaca dengan terbata-bata karena matanya yang rabun dekat, namun ia segera menangkap inti dari surat itu. Reaksi Ibu Mirna sangat histeris. Ia melempar dokumen itu ke lantai dan berteriak tidak terima. Ia menolak percaya. Ia berteriak bahwa surat itu palsu, bahwa Naira menyuap pengadilan, bahwa tidak mungkin cerai bisa terjadi tanpa Raka tahu. Ibu Mirna mengamuk, memukul-mukul meja marmer dengan kepalan tangannya yang keriput, bersikeras bahwa Raka masih suami sah Naira dan wajib dinafkahi. Ibu Mirna mulai mengeluarkan dalil-dalil agama yang ia potong-potong sesuai kepentingannya sendiri. Ia berteriak bahwa suami adalah imam, pemimpin yang harus dihormati, dan istri yang menceraikan suami akan masuk neraka. Ia mencoba menyerang psikologis Naira, berharap Naira akan merasa bersalah dan takut akan dosa. Namun, Naira hanya menatap ibu mertuanya dengan tatapan datar yang menakutkan. Naira menjawab dengan tenang bahwa surga tidak berada di bawah telapak kaki suami yang zalim, dan agama tidak pernah mengajarkan suami untuk membuang istrinya di tengah jalan saat sakit keras. Naira mengingatkan bahwa talak sesungguhnya sudah jatuh secara kinayah saat Raka mengusirnya dan mengatakan, jangan kembali. Pengadilan hanya meresmikan apa yang sudah Raka hancurkan malam itu. Raka merosot di sofa, tubuhnya lemas seolah tulang-tulangnya dicabut paksa. Ia merasa dunia berputar. Bayangan mobil sport, renovasi rumah, dan hidup mewah yang baru saja ia impikan 5 menit lalu, kini meledak dan hilang tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit bahwa ia adalah seorang duda miskin dengan hutang yang menumpuk. Ia menatap Naira, mencoba mencari sisa-sisa cinta di mata wanita itu, berharap ada sedikit belas kasihan. Tapi ia tidak menemukannya. Mata Naira kering, tandus, tanpa emosi. Naira yang mencintainya sudah mati, dibunuh oleh tangan Raka sendiri. Pak Sanjaya belum selesai. Ia mengambil dokumen lain dari tumpukan itu. Ia berkata bahwa urusan status pernikahan sudah selesai, namun urusan utang piutang belum selesai. Kalimat ini membuat Raka mendongak kaget. Ia bingung, utang apa yang dimaksud? Ia merasa tidak pernah berhutang pada Naira. Justru ia merasa Nairalah yang berhutang biaya hidup padanya selama ini. Namun, Pak Sanjaya tersenyum tipis, sebuah senyum predator yang sedang mempermainkan mangsanya. Pak Sanjaya menjelaskan bahwa selama pernikahan, Naira memiliki aset bawaan berupa tabungan dari mendiang ayahnya yang disimpan dalam rekening khusus. Buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut dipegang oleh Raka dengan alasan, disimpan agar aman. Naira yang dulu lugu dan percaya penuh pada suaminya, menyerahkan begitu saja. Namun,
Investigasi tim forensik keuangan Pak Sanjaya menemukan fakta yang mengejutkan. Rekening itu, yang seharusnya berisi dana darurat masa depan Naira, ternyata aktif melakukan transaksi penarikan tunai dan transfer selama 2 tahun terakhir. Raka mulai gemetar hebat. Keringat dingin kini mengucur deras membasahi kaos oblongnya. Ia ingat betul rekening itu. Ia ingat bagaimana ia diam-diam mengambil uang dari sana sedikit demi sedikit untuk menutupi gaya hidup ibunya, untuk membelikan ibunya perhiasan agar bisa pamer di arisan, dan untuk memodifikasi motornya. Ia pikir Naira tidak akan pernah tahu karena Naira tidak pernah ke bank. Ia pikir Naira bodoh. Ternyata, kejahatannya meninggalkan jejak digital yang tidak bisa dihapus. Pak Sanjaya menunjukkan lembaran rekening koran yang sudah ditandai dengan stabilo kuning. Ratusan juta rupiah mengalir keluar untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan rumah tangga, melainkan untuk kesenangan pribadi Raka dan ibunya. Pak Sanjaya menyebutkan total angka kerugian yang dialami Naira, 500 juta rupiah. Itu adalah nominal penggelapan dana dan pencurian dalam rumah tangga yang bisa menyeret Raka ke balik jeruji besi, dengan ancaman hukuman penjara bertahun-tahun. Ibu Mirna yang mendengar angka 500 juta langsung terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang merah karena marah kini berubah menjadi putih kapur. Ia tahu persis kemana uang itu pergi. Sebagian besar uang itu berubah menjadi gelang emas yang melingkar di tangannya sekarang, menjadi baju-baju mahal di lemarinya, dan menjadi makanan enak yang masuk ke perutnya. Ia tidak menyangka bahwa uang yang Raka berikan selama ini adalah hasil mencuri dari menantu yang ia hina miskin. Ironi ini begitu menamparnya. Ia menghina Naira miskin, padahal selama ini ia hidup dari uang Naira. Naira berdiri perlahan, menatap kedua orang yang kini tampak seperti pesakitan itu. Ia berkata bahwa ia tidak butuh uang 500 juta itu kembali. Bagi Naira yang sekarang, uang segitu tidak ada artinya dibandingkan dengan harga dirinya. Namun, ia butuh keadilan. Naira memberikan pilihan kepada Raka, kembalikan uang itu sekarang juga detik ini, atau Pak Sanjaya akan langsung menelepon polisi yang sudah menunggu di pos satpam depan untuk membuat laporan resmi. Pilihan itu bagaikan buah simalakama bagi Raka. Ia tidak punya uang sepeser pun. Saldo di rekeningnya nol, hartanya minus. Ia menatap ibunya, berharap ibunya punya simpanan. Tapi Ibu Mirna menggeleng lemah dengan mata terbelalak ketakutan. Gelang emasnya palsu, sudah digadaikan diam-diam, sisa uangnya habis. Mereka benar-benar tamat. Raka sadar, ia tidak hanya kehilangan kesempatan menjadi kaya, tapi ia juga berada di ambang pintu penjara. Suasana ruangan menjadi sangat mencekam, diwarnai oleh suara napas Raka yang memburu karena panik dan isak tangis ketakutan Ibu Mirna yang mulai menyadari bahwa karma sedang datang menjemput mereka dengan kecepatan penuh. Suasana di dalam ruang tamu megah kediaman Paman Burhan berubah menjadi arena pengadilan yang mencekam bagi Raka dan Ibu Mirna. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk tulang, seirama dengan dinginnya tatapan Naira yang kini memegang kendali penuh atas nasib kedua orang yang pernah menyiksanya itu. Pengungkapan fakta mengenai penggelapan dana sebesar 500 juta rupiah telah melumpuhkan arogansi Raka. Pria yang tadi masuk dengan dada membusung dan suara lantang menuntut harta, kini menciut seperti kerupuk yang terkena air. Tubuhnya gemetar hebat di atas sofa kulit yang mahal, keringat dingin membasahi punggungnya, dan wajahnya pucat pasi seolah darah telah berhenti mengalir di nadinya. Pak Sanjaya, dengan ketenangan seorang eksekutor hukum yang berpengalaman, meletakkan bukti mutasi rekening itu tepat di hadapan Raka. Ia menjelaskan dengan nada datar namun menekan bahwa setiap transaksi tercatat dengan rapi. Uang tabungan mendiang ayah Naira yang seharusnya menjadi dana darurat, telah ditarik secara berkala oleh Raka selama 2 tahun pernikahan mereka. Jejak digital menunjukkan uang itu mengalir ke rekening pribadi Raka, lalu digunakan untuk membayar cicilan mobil yang diatasnamakan ibunya, membeli perhiasan emas, membayar tagihan kartu kredit Ibu Mirna yang membengkak karena belanja barang mewah, hingga mentraktir teman-teman Raka untuk menjaga gengsi sosialnya. Ibu Mirna menatap Raka dengan mata melotot, seakan bola matanya hendak keluar. Ia tidak menyangka bahwa kemewahan semu yang ia nikmati selama ini berasal dari uang menantu yang selalu ia hina sebagai orang miskin dan benalu. Selama ini Raka selalu berbohong padanya, mengatakan bahwa uang itu adalah hasil bonus kerja atau kenaikan gaji. Ibu Mirna merasa tertipu, namun anehnya, ia tidak merasa bersalah telah memakan uang hak anak yatim piatu. Yang ia rasakan hanyalah ketakutan luar biasa akan kemiskinan dan penjara yang membayang di depan mata. Ia mulai menyalahkan Raka dalam hatinya, menganggap anaknya bodoh karena ketahuan. Naira memecah keheningan dengan suara yang tegas. Ia memberikan ultimatum yang tidak bisa ditawar. Naira berkata bahwa ia memberikan waktu 5 menit bagi Raka untuk mengembalikan uang 500 juta itu sekarang juga, detik ini juga, ke rekeningnya. Jika uang itu tidak masuk dalam 5 menit,
maka Pak Sanjaya akan langsung menyerahkan berkas bukti ini ke kepolisian. Naira menekankan bahwa pasal pencurian dalam rumah tangga dan penggelapan dana memiliki ancaman hukuman penjara di atas 4 tahun. Naira bertanya dengan nada menyindir, apakah Raka siap menghabiskan masa mudanya membusuk di dalam sel penjara yang sempit dan dingin, makan nasi cadong, dan tidur berdesakan dengan kriminal lain. Mendengar kata penjara, pertahanan mental Raka runtuh seketika. Ia langsung merosot dari sofa dan berlutut di lantai granit yang dingin, tepat di kaki Naira. Air mata buayanya tumpah. Raka menangis meraung-raung, memeluk kaki Naira, memohon ampun dengan suara yang serak dan menyedihkan. Pemandangan itu sungguh kontras dengan sikapnya 1 jam yang lalu, saat ia masih merasa berkuasa. Raka mengaku bahwa ia tidak punya uang. Rekeningnya kosong melompong. Uang 500 juta itu sudah habis tak bersisa, menguap menjadi gaya hidup dan gengsi yang sia-sia. Raka mulai meracau, mencari pembenaran atas dosanya. Ia berkata bahwa ia terpaksa mengambil uang itu, karena tuntutan Ibu Mirna yang selalu merengek minta dibelikan barang-barang bagus, agar tidak kalah saing dengan tetangga. Raka menunjuk ibunya sendiri dengan jari gemetar, menuduh bahwa ibunyalah yang memaksanya untuk tampil kaya. Ia berkata bahwa ia melakukan itu demi membahagiakan ibunya, jadi seharusnya ibunya juga ikut bertanggung jawab. Raka berusaha mencuci tangan, melemparkan kesalahan kepada wanita yang melahirkannya demi menyelamatkan dirinya sendiri dari ancaman penjara. Ibu Mirna yang mendengar tuduhan anaknya langsung murka. Ia berdiri dan menendang bahu Raka dengan keras, hingga Raka terguling di lantai. Ibu Mirna berteriak histeris, tidak terima disalahkan. Ia memaki Raka sebagai anak tidak tahu diuntung, anak durhaka yang berani menuduh ibunya sendiri. Pertengkaran hebat pun pecah di antara ibu dan anak itu di hadapan Naira dan Paman Burhan. Mereka saling menyalahkan, saling membuka aib, dan saling menyerang seperti binatang buas yang terperangkap. Pemandangan itu sangat memalukan dan menjijikkan. Ikatan keluarga yang selama ini mereka banggakan ternyata serapuk kertas basah ketika dihadapkan pada masalah uang dan hukum. Naira menatap drama kehancuran itu dengan tatapan kosong. Tidak ada kepuasan di hatinya melihat mereka hancur, yang ada hanyalah rasa lega, karena ia akhirnya melihat wajah asli mereka yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa keputusan Paman Burhan untuk menyelamatkannya adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Naira memberi isyarat kepada Pak Sanjaya untuk menghentikan pertengkaran memalukan itu. Pak Sanjaya berdeham keras, suaranya menggema menghentikan teriakan Ibu Mirna yang sedang menjambak rambut Raka. Pak Sanjaya berkata bahwa waktu 5 menit sudah habis. Karena Raka tidak mampu membayar, maka hukum akan tetap berjalan. Pak Sanjaya mengeluarkan ponselnya, seolah bersiap menelepon aparat kepolisian. Raka kembali bersujud, mencium lantai, memohon belas kasihan Naira sekali lagi. Ia berjanji akan melakukan apa saja, ia rela menjadi pembantu Naira, ia rela menjadi sopir, asalkan tidak dipenjara. Namun Naira menggeleng pelan. Ia berkata bahwa ia tidak butuh pembantu yang juga seorang pencuri. Di tengah kepanikan itu, Pak Sanjaya kembali berbicara. Ia menyimpan ponselnya sejenak dan berkata bahwa ada satu hal lagi yang harus diselesaikan sebelum polisi datang menjemput. Pak Sanjaya mengatakan bahwa masalah uang 500 juta itu sebenarnya hanyalah puncak gunung es dari kebobrokan finansial yang dilakukan Raka. Pak Sanjaya mengambil sebuah dokumen terakhir dari dalam tas kerjanya. Dokumen itu bersampul merah darah, warna yang menyeratkan bahaya. Pak Sanjaya menatap Raka dan Ibu Mirna dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah tatapan yang mengandung rasa kasihan sekaligus jijik. Pak Sanjaya bertanya kepada Raka tentang status rumah yang saat ini ditinggali oleh Raka dan Ibu Mirna. Rumah peninggalan almarhum ayah Raka yang selama ini selalu dibanggakan Ibu Mirna sebagai simbol status sosial mereka di kampung. Mendengar pertanyaan itu, wajah Raka yang tadinya pucat kini berubah menjadi abu-abu, seolah nyawanya telah dicabut paksa. Raka terdiam 1000 bahasa, mulutnya terkunci rapat, matanya memancarkan ketakutan yang jauh lebih besar daripada ketakutan akan penjara. Ibu Mirna yang tidak tahu apa-apa bingung dengan reaksi anaknya. Ia dengan sombong menjawab bahwa tentu saja rumah itu milik mereka. Rumah warisan yang sah, tempat ia akan menghabiskan masa tua dengan tenang. Namun, Pak Sanjaya menggelengkan kepalanya perlahan. Ia membuka dokumen merah itu dan memperlihatkan isinya. Itu adalah salinan sertifikat rumah dan surat perjanjian hutang piutang dengan nominal bunga yang mencekik leher. Pak Sanjaya mulai membacakan fakta yang membuat Ibu Mirna merasa dunianya kiamat saat itu juga. Ternyata, Raka telah melakukan dosa besar lainnya di belakang punggung ibunya. Sebuah dosa yang akan membuat mereka kehilangan tempat berteduh selamanya. Ruangan itu hening, begitu hening hingga suara napas Raka yang tersengal-sengal terdengar jelas memantul di dinding. Pak Sanjaya mulai membongkar rahasia terakhir yang disimpan rapat oleh Raka.
Pengacara itu menjelaskan bahwa 6 bulan yang lalu, jauh sebelum Naira diusir, Raka tergiur dengan skema investasi bodong yang menjanjikan keuntungan instan berlipat ganda dalam waktu singkat. Karena keserakahan ingin cepat kaya tanpa bekerja keras, Raka nekat mencuri sertifikat rumah asli dari lemari ibunya. Tanpa sepengetahuan Ibu Mirna, Raka menggadaikan sertifikat rumah satu-satunya itu kepada seorang rentenir kelas kakap dengan bunga yang sangat tinggi. Raka menggunakan uang hasil gadai itu untuk disetorkan ke investasi bodong tersebut, berharap dalam sebulan uangnya akan kembali 2 kali lipat sehingga ia bisa menebus sertifikat dan menikmati untungnya. Namun, harapan Raka hancur lebur. Investasi itu ternyata penipuan. Uangnya hilang dibawa kabur bandar, sementara utang di rentenir terus berbunga setiap hari. Raka tidak mampu membayar cicilan, bahkan bunganya sekalipun. Ia menyembunyikan hal ini dari ibunya, berharap keajaiban datang, namun yang datang justru bencana. Karena Raka gagal bayar, Wan prestasi, selama berbulan-bulan, sesuai perjanjian yang Raka tanda tangani, pihak rentenir berhak menyita dan menjual aset jaminan tersebut kepada pihak lain untuk menutupi kerugian. Ibu Mirna menjerit histeris mendengar penjelasan itu. Ia memegangi dadanya yang terasa sesak. Rumah itu adalah nyawanya, satu-satunya harta berharga yang ia miliki. Ia langsung menyerang Raka, memukul anaknya membabi buta sambil menangis meraung-raung. Ia tidak menyangka anak kesayangannya tega menjual atap di atas kepala ibunya sendiri, demi judi nasib yang konyol. Raka hanya bisa pasrah menerima pukulan ibunya, ia sudah tidak punya tenaga untuk membela diri. Fakta bahwa ia telah membuat mereka menjadi gelandangan sudah terbongkar. Namun, kejutan sesungguhnya baru akan dimulai. Pak Sanjaya mengangkat tangannya, meminta mereka diam sejenak karena cerita belum selesai. Pak Sanjaya menjelaskan bahwa rentenir tersebut telah melelang rumah itu minggu lalu dengan harga murah, karena butuh uang cepat. Dan disinilah letak karma yang paling menyakitkan bekerja. Pak Sanjaya menunjuk ke arah Paman Burhan yang sejak tadi berdiri diam mengamati semuanya. Pak Sanjaya berkata dengan suara lantang dan jelas. Karena rumah itu dijual lelang, Paman Burhan memutuskan untuk membelinya. Beliau melunasi semua utang Raka di rentenir tersebut, dan menebus sertifikatnya. Jadi, secara hukum yang sah dan mutlak, detik ini juga, pemilik sah dari rumah yang kalian tempati adalah Paman Burhan. Dan sertifikatnya sekarang sudah dibalik nama atas nama Naira. Mata Raka dan Ibu Mirna membelalak menatap Naira. Mereka tidak percaya. Rumah tempat mereka mengusir Naira, rumah tempat mereka menghina Naira, sekarang justru menjadi milik Naira. Ironi ini begitu tajam, hingga terasa seperti tusukan belati di jantung mereka. Naira adalah pemilik rumah itu sekarang. Nasib tempat tinggal mereka kini berada di tangan wanita yang pernah mereka buang ke jalanan saat hujan deras. Naira menatap mereka dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan kasihan sedikitpun. Ia teringat bagaimana Raka menyeretnya keluar, bagaimana Ibu Mirna melempar tas bajunya ke lumpur. Ingatan itu membuat hatinya membeku. Naira berkata pelan, "Kalian mengusirku dari rumah suamiku sendiri karena menganggapku menumpang. Sekarang, kalianlah yang menumpang di rumahku. Dan aku tidak suka ada orang asing yang menumpang di aset propertiku." Paman Burhan maju selangkah. Dengan wibawa yang mengerikan, ia memberikan perintah eksekusi. Ia berkata bahwa karena rumah itu kini miliknya, ia tidak mengizinkan Raka dan Ibu Mirna tinggal di sana satu detik pun lagi. Paman Burhan sudah mengirim tim keamanan dan truk pengangkut ke sana. Barang-barang Raka dan Ibu Mirna saat ini sedang dikeluarkan dari rumah dan diletakkan di pinggir jalan. Pintu rumah akan digembok dan kuncinya akan diganti. "Kalian diusir," ucap Paman Burhan tegas. "Sekarang juga. Silakan pergi dari rumah saya." Raka dan Ibu Mirna menangis histeris, berlutut memohon agar tidak diusir. Mereka tidak punya tempat tujuan, tidak punya uang, dan tidak punya kerabat yang mau menampung. Namun Paman Burhan tidak bergeming. Ia memanggil petugas keamanan rumahnya. 2 satpam bertubuh kekar masuk ke ruang tamu, menyeret Raka dan Ibu Mirna keluar dari mensyahan mewah itu. Raka meronta-ronta memohon ampun, sementara Ibu Mirna terus meneriakkan nama Naira, berharap belas kasihan menantunya. Tapi Naira sudah memalingkan wajah. Ia berjalan menuju jendela besar, melihat Raka dan Ibu Mirna diseret keluar gerbang layaknya sampah yang dibuang pada tempatnya. Tepat saat mereka dilempar keluar gerbang, sebuah mobil patroli polisi tiba. Pak Sanjaya ternyata sudah menghubungi polisi sejak tadi. Polisi langsung menangkap Raka atas laporan penggelapan uang Naira. Raka diborgol di depan mata ibunya sendiri, digiring masuk ke mobil polisi sambil menangis ketakutan. Ibu Mirna ditinggalkan sendirian di trotoar depan mensyahan mewah itu. Ia melihat mobil polisi membawa anak semata wayangnya pergi menuju penjara. Ia sadar, ia kini sebatang kara.
Rumahnya hilang, anaknya dipenjara, hartanya habis, dan harga dirinya hancur. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk naik ojek pulang ke rumah lamanya, yang sekarang pun sudah bukan rumahnya lagi. Ia hanya bisa duduk bersimpuh di aspal, menangis meraung-raung menyesali keserakahan dan kekejamannya. Langit sore mulai gelap, seolah ikut menutup tirai atas masa kejayaan Ibu Mirna yang kelam. Dari balik jendela kaca mensyahn yang hangat, Naira menatap pemandangan itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya telah terangkat sepenuhnya. Ia melihat Paman Burhan tersenyum padanya, sebuah senyum bangga. Naira membalas senyuman itu. Ia tahu, hidupnya baru saja dimulai. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pemenang yang berhasil bertahan dari badai. Naira menutup tirai jendela, membalikkan badan, dan melangkah pergi meninggalkan masa lalunya yang menyedihkan di belakang, menyongsong masa depan yang cerah dan penuh harapan. Keadilan telah ditegakkan, dan karma telah tunai dibayar lunas. 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 Tunai dibayar lunas.